액션 let's go 저 건물을 찾으러 Politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri yaitu suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka teknis dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional. Di sini juga ada peran Indonesia dalam upaya perdamaian dunia, yaitu ASEAN, GNB, KAA, PBB, dan LBB. Terus di sini juga ada Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Yang pertama, ide dibentuknya LBB dikembangkan oleh Woodrow Wilson, Presiden AS ke-28. Yang kedua, LBB terbentuk pada 10 Januari 1920 dengan anggotanya sebanyak 40 negara. Yang ketiga, LBB kemudian menjadi organisasi internasional yang menjadi cikal bakal terbentuknya PBB. Yang keempat, salah satu misi utamanya menjaga perdamaian dunia. AS dan US tidak menjadi anggota LBB karena tidak mendapat persetujuan Kongres. Akhirnya tidak sampai 20 tahun berdirinya LBB, pecahlah Perang Dunia Kedua. LBB resmi dibubarkan pada tanggal 12 April 1945. LBB kemudian digantikan oleh PBB yang didirikan pada 24 Oktober 1945. Lalu, yaitu ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tujuan PBB yaitu untuk mewujudkan atau mengemban misi perdamaian dunia seperti yang tercantum dalam Piagam Atlantik atau Atlantic Charter di dalam Piagam Perdamaian. Disebutkan 3 tugas pokok PBB yaitu yang pertama, memelihara perdamaian dunia, yang kedua, menjamin keamanan dunia, dan yang ketiga, meningkatkan martabat manusia dengan jalan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Lembaga-lembaga khusus PBB terdiri atas yang pertama yaitu ada ILO atau International Labour Organization yang dibentuk sekitar tahun 1919 yang tujuannya yaitu memperjuangkan kepentingan kaum buruh. Yang kedua yaitu ada UNESCO atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization yang dimana urusan yang ditangani UNESCO meliputi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Lalu yang ketiga yaitu ada WHO atau World Health Organization yang didirikan 7 April 1948 dengan tugas dan tanggung jawab khusus untuk menangani kesehatan umat manusia. Yang keempat yaitu ada UNICEF atau United Nation International Children's Fund berdiri tahun 1948 dengan tujuan untuk menolong anak-anak yang menjadi korban peperangan pasca PD2, memperjuangkan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan bagi anak di seluruh dunia. Dan yang kelima yaitu ada UNHCR atau United Nations High Commissioner for Refugees yang berdiri pada tahun 1951 dengan tujuan pokok yaitu fokus pada nasib para pengungsi di wilayah konflik. Konferensi Asia Afrika atau KAA adalah pertemuan antara negara-negara benua Asia dan benua Afrika. KAA diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 18-24 April 1955. KAA merupakan salah satu wujud politik bebas aktif Indonesia dalam tingkat internasional. Penyelenggaraan konferensi ini dilatar belakangi beberapa faktor politik. Yang pertama, bangsa-bangsa Asia dan Afrika merasa memiliki persamaan nasib. Yang kedua, lahirnya kesadaran dari bangsa Asia dan Afrika untuk memperoleh kemerdekaan, memperjuangkan kesetaraan, dan menentukan masa depannya. Yang ketiga, bagi negara yang telah merdeka tetapi belum memiliki persatuan yang kuat. Ada juga gerakan non-blok. Gerakan non-blok merupakan gerakan untuk memihak salah satu blok kekuatan di dunia. Gerakan non-blok dipelopori oleh Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Presiden Indonesia Insinyur Soekarno, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasir, Perdana Menteri India Sri Pandit Djaharia, dan Perdana Menteri Ghana Houphouët Boigny. Kata non-blok diperkenalkan pertama kali oleh Perdana Menteri India Sri Pandit. Tujuan dan maksud membentukkan gerakan non-blok yaitu yang pertama, mengurangi ketegangan antara blok barat dan blok timur.
Yang kedua, mendukung perjuangan dekolonialisasi. Yang ketiga, sebagai wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang. Dan yang keempat, yang terakhir, tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dan kekerasan. Tentang ASEAN. ASEAN merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Dasar berdirinya ASEAN adalah Deklarasi Bangkok yang dicetuskan pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan dari pendirian ASEAN adalah untuk A. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. B. Melakukan perluasan perdagangan. C. Melakukan kerjasama aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, serta pekerjaan. D. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya. Lahirnya politik luar negeri setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas. Dalam perang dingin yang sedang berkecamuk di Indonesia, memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Sikap inilah yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang disebut dalam bahasa bebas aktif dalam usaha memelihara perdamaian dan kemerdekaan pertentangan. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi dari 1950 sampai 1959. Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memperakrasi dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, sedangkan implementasinya adalah politik bebas aktif di keikutsertaan Indonesia dalam gerakan non-blok. Politik luar negeri Indonesia masa Soekarno, demokrasi terpimpin. Politik luar negeri Indonesia pada masa ini bersifat revolusioner. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru yaitu Oldefos dan Nefos. Politik mercusuar bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang mampu menerangi jalan bagi Nepos di seluruh dunia. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri atau Volugri. Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan Orde Baru atau tatanan baru adalah untuk memobilisasi sumber daya internasional. Politik luar negeri Indonesia pada masa reformasi, pemerintahan Presiden B.J. Habibie, beliau berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, hubungan IR dengan negara-negara barat mengalami sedikit masalah setelah lepas Timur dari NKRI. Pada awal pemerintahan Presiden Megawati juga lebih memprioritaskan diri untuk mengunjungi wilayah-wilayah konflik di tanah air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan, atau Timur Barat. Oke, selanjutnya di sini terdapat landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Nah, Pancasila merupakan landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang juga merupakan dasar negara Indonesia. Sedangkan untuk landasan konstitusionalnya terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dan keempat. Untuk landasan operasionalnya sendiri dinyatakan melalui Maklumat Politik Pemerintahan pada tanggal 1 November 1945 yang isinya yaitu politik damai dan hidup berdampingan secara damai. Yang kedua yaitu tidak campur tangan dalam urusan negara lain. Yang terakhir yaitu politik bertetanggaan baik dan bekerja sama dengan semua negara dalam bidang ekonomi, politik, dan lain-lainnya.
Dan juga pada masa demokrasi terpimpin, landasan operasional politik luar negeri Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat di alinea pertama, juga terdapat dalam pasal 11 dan 13 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Juga terdapat dalam amanat presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita atau yang sering dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia. Itu dalam pada masa demokrasi terpimpin. Sedangkan pada masa Orde Baru, keluar landasan operasional politik luar negeri Indonesia itu melalui ketetapan MPRS nomor 12 MPRS tahun 1966 tanggal 5 Juli 1966. Pasca Orde Baru atau dikenal dengan periode reformasi yang dimulai dari pemerintahan B.J. Habibie, secara substantif landasan operasional politik luar negeri ini dapat dilihat melalui ketetapan MPR nomor 4 MPR tahun 1999 tanggal 19 Oktober 1999 tentang garis-garis besar haluan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pada periode 1999 sampai 2004. Nah, ketetapan ini juga menetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri.